Krisis ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19 nyatanya tidak mempengaruhi masyarakat untuk kuliahkan anaknya hingga jenjang pendidikan tinggi. Bahkan meskipun situasi perekonomian saat ini dalam keadaan sulit, namun berbagai kampus di Surabaya banyak didatangi lulusan SMA SMK untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru. Masih tingginya minat orang tua untuk memberikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi untuk putra-putrinya, meskipun banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi ini. Terlihat banyak calon mahasiswa yang mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK masuk perguruan tinggi negeri. Bahkan mereka yang tidak lulus UTBK pun langsung mendaftarkan diri ke perguruan tinggi swasta pilihan. Hal ini seperti yang terlihat di salah satu kampus swasta di kawasan Surabaya Timur. Di kampus tersebut masih banyak didatangi ratusan alumni maupun lulusan SMA SMK dari berbagai sekolah di Surabaya dan luar daerah yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru. Meskipun pandemi wabah virus corona ini berdampak pada perekonomian warga dan membelenggu ruang gerak orang banyak, namun anak muda di negeri ini tetap semangat meraih cita-cita tinggi dengan melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai kampus yang diminatinya. Ajeng, salah satu calon mahasiswa, merasa sedih karena dirinya akan berkuliah dalam situasi tidak normal ini. Karena di masa pandemi dirinya akan kuliah dengan sistem online. Padahal dia menginginkan kuliah langsung sejak setahun lalu. Apalagi ia sempat menunda daftar kuliah setahun lalu untuk mengumpulkan uang demi dapat daftar kuliah. Karena itu di masa pandemi ini dirinya berharap dapat mengikuti kuliah dengan lancar. Saya sedih ya, karena kalau di masa pandemi ini juga kan kuliah jadi online juga. Jadi nggak bisa menikmatin aja gimana suasana kuliah offline juga kan. Ini memang sengaja tahun ini kuliah langsung ya? Iya, karena udah nunda 1 tahun juga. Jadi emang udah niat banget kuliah tahun ini. Orang tua apakah juga support untuk berkuliah? Support. Hal senada juga diutarakan Silvi, calon mahasiswa baru. Dirinya merasa terganggu dengan adanya pandemi ini sehingga tidak dapat leluasa mendaftarkan diri untuk kuliah seperti dalam keadaan normal dulu. Apalagi daftar kuliah di masa pandemi ini mengharuskan menyertakan surat keterangan sehat bebas COVID-19 yang cukup mahal baginya. Gimana ya, sebenarnya sih agak terganggu. Soalnya kan kayak pendaftaran, itu kan kayak diberi genggang jarak gitu loh, jadi nggak leluasa. Apalagi kan harus ngurus surat kesehatan lain-lain, itu kan kena biaya yang lumayan mahal. Ini memang sengaja kuliah tahun ini di saat pandemi, apakah orang tua juga support? Apalagi banyak masyarakat yang terpengaruh secara ekonomi. Support, kan emang awalnya emang udah dibicarain bareng-bareng, tahun kemarin emang ada kendala buat daftar. Sementara Caroline Rumanjo, psikolog pendidikan, mengatakan jika ditinjau dari sisi psikologis, hal ini lantaran adanya daya saing masyarakat khususnya bagi calon mahasiswa untuk tetap maju meskipun mereka terhalang dampak pandemi secara finansial, sehingga membawa dampak positif dalam kemajuan negara. Namun mereka yang pasrah akibat adanya pandemi virus corona ini harus diberi support untuk tetap maju dalam menempuh pendidikan tinggi karena mereka punya cara untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Psikolog pendidikan dari Untak Surabaya ini mengatakan dirinya mengapresiasi bagi orang tua yang tetap menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan tinggi meskipun dalam situasi sulit. Karena dapat bertahan secara finansial di saat pandemi COVID-19 sekarang ini sangat susah, sehingga kesehatan mental diperlukan supaya dapat membawa nilai-nilai positif. Data bahwa tingkat keyakinan kita atau kepercayaan kita untuk masyarakat mencapai pendidikan yang lebih baik itu semakin hari semakin tinggi. Kalau dari sisi psikologis, ini menunjukkan bahwa walaupun masih punya kendala
ya dalam artian terbatas dalam situasi pandemi dengan keuangan, tapi menunjukkan bahwa daya juang, daya saing dari mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa yang walaupun dalam situasi terbatas masih ingin tetap mencari kesempatan, ini masuk dalam kategori mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa yang memiliki daya juang yang baik. Jadi sangat positif dengan adanya. Untuk mereka yang mau terus berusaha, ini masuk positif. Untuk mereka yang menganggap pandemi ini sebagai isyarat mengibarkan bendera putih dan menyerah, mereka butuh dibantu untuk memberikan rasa optimisme dan kepercayaan. Lagi pula kita harus menyadari bahwa tidak semua sesuatu itu harus terjadi seperti yang kita inginkan. Itu supaya bisa sehat secara mental, bahwa mungkin dia punya cara-cara lain atau kesempatan lain untuk mendapatkan pendidikan. Sementara itu di Universitas 17 Agustus Surabaya, para mahasiswa baru yang menuntut jenjang pendidikan tinggi di kampus ini diajak untuk berkomitmen dalam menerapkan fakta integritas yang ditandatangani oleh beberapa perwakilan mahasiswa baru. Di antaranya fakta anti plagiatisme, anti narkoba, serta anti radikalisme. Kita memang pengennya adalah bahwa mahasiswa nantinya kita bentuk karakternya di Untak Surabaya itu tidak ada yang nyontek, tidak ada unsur-unsur radikalisme, tidak ada. Karena kita memang Indonesia itu beragam, tidak membedakan suku, ras, dan agama lain. Dengan masih tingginya minat masyarakat untuk memberikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi untuk putra-putrinya di saat situasi sulit sekarang ini diharapkan dapat memunculkan generasi muda yang dapat menjadi pemimpin bangsa yang arif dan bijaksana. Agung Dharma, Surabaya TV.